Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wa nabiyyana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, terlebih khusus kenikmatan sehat wal afiat yang diberikan olehnya, alhamdulillah, pada malam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di rumah Allah dalam rangka bersama-sama menunaikan sholat tarawih di malam yang ke 26. Jangan nambah-nambahin, jangan kurang-kurangin. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita ini disambungkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, insyaallah juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq suatu saat beliau pulang dari keliling menyambangi warga-warganya. Seketika itu pula secara spontanitas, setibanya beliau di rumah, duduklah beliau di meja makan, ada satu gelas susu. Kemudian beliau langsung minum. Setelah beliau minum habis segelas itu, datanglah seorang pembantu beliau. Setelah datang pembantu beliau, "Tuan, mohon maaf, itu barusan susu yang Tuan minum itu punya saya, Tuan. Itu saya dapatkan hasil jerih payah membantu tetangga memotong rumput di halaman rumahnya." Seketika itu pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyolok supaya memuntahkan, supaya dikeluarkan lagi, muntah lagi, sampai beliau pingsan. Sesadarnya beliau nangis terseguk-seguk. "Maafin saya, seandainya nyawa saya sebagai taruhannya untuk mengganti susu itu, saya akan gantikan, saya akan pertaruhkan nyawa saya," kata beliau. "Apa alasannya?" "Enggak begitu, Tuan. Enggak, saya enggak mau. Di dalam saya mengalir ada rezeki yang haram. Rasulullah, Allah akan mengharamkan
jasad dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mengalir api neraka itu mengalir dalam darahnya. Sampai sebegitunya beliau bermuhasabah, menghukum diri beliau. Pernah lagi satu ketika beliau tidak menjalankan sholat malam, sholat witir, sholat tahajud beliau tidak menjalankan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau memukul kaki beliau dengan rotan. Itu yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan oleh diri kita sendiri untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi diri, untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Karena kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian, nilai diri kalian sebelum nanti Allah yang akan menilai diri kalian. Kebanyakan di tengah-tengah masyarakat kita itu memang yang sering terjadi lebih memperhatikan kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Gajah yang di seberang lautan nampak kelihatan, semut yang di seberang lautan nampak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata, di depan mata kita sendiri itu nggak pernah kelihatan. Ada 4 tanda bahagia untuk bekal introspeksi diri kita yang hasilnya nanti membuat kita akan bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kata Rasulullah ada 4 tanda. Yang pertama, memandanglah diri kalian, memandanglah kalian untuk hal masalah duniawi itu selalu memandang ke bawah, jangan ke atas. Kalau kita memandangnya ke bawah, rasa syukur itu insya Allah akan tumbuh dalam diri kita. Contoh, kita masih punya motor, alhamdulillah kita masih punya motor. Kalau kita ngelihat tetangga kita pakai sepeda, kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda, tetangga saya jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki, tetangga saya nggak bisa jalan, lumpuh. Kata yang lumpuh, alhamdulillah saya masih bisa dikasih napas, masih bisa berbicara. Tetangga saya apa? Cuma di tempat tidur aja, ngomong nggak bisa, apa nggak bisa. Kata yang masih punya isyarat mata dan hati, alhamdulillah saya masih dikasih panjang umur sama Allah. Tetangga saya baru kemarin sehat walafiat tapi meninggal. Kalau kita memandang duniawi ke bawah terus, insya Allah rasa syukur kita akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau kita mandangnya ke atas, punya motor segini-gini nggak enak amat ya motor. Besok ganti mobil, pakai motor kehujanan. Pakai mobil nggak enak amat pakai mobil ya. Kesono kesini macet. Besok mau beli helikopter mendingan. Udah punya helikopter dikasih sama Allah, nggak enak juga ya pakai helikopter karena ada angin puting beliung, nggak sembarangan juga. Ya, rasa syukur itu nggak bakalan hadir di tengah-tengah hati kita kalau kitanya nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah di dalam hadis qudsi, famal lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala al-bala'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orang yang enggak pernah bersyukur atas nikmat dariku dan enggak pernah bersabar atas cobaan dariku, falyakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku kata Allah, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ayo, kalau diusir kita dari kolong langit, kira-kira mau kemana? Ya, ini yang pertama. 4 tanda orang yang berbahagia dunia akhirat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi memandang ke bawah untuk urusan dunia. Yang kedua memandang ke atas untuk urusan akhirat. Jangan pernah kita merasa cukup kalau untuk urusan akhirat. Hari ini mungkin kita bisa menjalankan sholat tarawih. Besok insya Allah ba'da Syawal coba kita pertahankan witirnya. Kita pertahankan sholat malamnya, hajatnya, tahajudnya, insya oh semangat dikit lah. Ini baru malam keberapa ini?
Ya, semangat dikit lah. Ini 26, 4 malam lagi insya Allah. 3 malam ya kalau tarawih ya. 3 malam lagi insya Allah tarawih kita. 3 malam, 4 malam, 4 malam ya. 4 malam tarawih kita insya Allah. Semangat dikit. Jadikan kesan Ramadan dalam hati kita. Nah yang kedua tadi kata Rasulullah, 4 tanda orang yang bahagia itu dunia akhirat. Yang kedua, memandang ke atas untuk urusan akhirat. Jangan pernah merasa cukup untuk urusan akhirat. Pandang ke atas. Artinya apa? Kita lihat, masa dia aja bisa kayak begitu. Dia aja bisa melaksanakan dia orang nggak mampu, tapi dia bisa untuk melakukan sedekah yang dia bisa menyentuh di anak yatim. Dia bisa ngajak orang-orang buka puasa bersama. Kenapa saya nggak bisa? Yang saya rezeki saya banyak. Ya, jangan pernah merasa cukup untuk urusan akhirat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang merupakan akan kebaikan yang pernah dia lakukan. Jangan pernah ingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Anggap saja hal-hal yang pernah kita lakukan tentang kebaikan, kalau kayak orang kita berbagi rezeki lah, anggap saja seperti itu. Jangan pernah melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah jangan pernah orang yang selalu mengingat akan segala kesalahan serta dosa-dosanya. Di sini dianjurkan oleh Rasulullah tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kebaikan jangan pernah kita ingat, tapi kesalahan yang harus selalu kita ingat. Kemudian bagaimana caranya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Ikutin perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Insya Allah perbuatan buruk kita akan ditutupi oleh Allah dengan perbuatan baik tersebut. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Ramadan momentum kita untuk melakukan muhasabah terhadap diri kita. Kenapa beberapa ulama menganjurkan, walaupun memang beberapa ulama sebagian menyatakan yang namanya tidurnya orang puasa itu kalau kebanyakan tidur jadi makruh. Bahkan ada yang bilang hadisnya itu dhaif. Benar, betul. Tapi daripada untuk memotivasi diri kita, daripada kita di luar memperhatikan hal-hal yang tidak kita inginkan, membatalkan pahala-pahala puasa kita, alangkah lebih baiknya kalau kita tidur. Tapi tidur pun tidak kebanyakan, tidak kebablasan. Daripada kita memperhatikan kesalahan orang lain, menjadikan hal-hal itu sebagai fitnah buat diri kita dan untuk orang lain, alangkah lebih baiknya kalau kita muhasabah untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita semua dan ibadah amaliyah kita dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.